Halo sahabat Intermovie, hari ini kita bertemu kembali. Gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik semua kan? Kembali lagi bersama saya Inmove. Kali ini kita akan membahas cerita prasejarah yang merupakan kelanjutan dari film prasejarah sebelumnya loh. Judul filmnya The Crux News A. Langsung saja kita tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Kali ini Intermovie akan ceritain kelanjutan film prasejarah The Crux, dengan judul The Crux News A. Oke, langsung saja tidak banyak basa-basi, yo Intermovie ceritain. Melanjutkan film sebelumnya, film ini dibuka oleh masa lalu Gay, yang harus kehilangan keluarganya. Semenjak saat itulah dia melakukan perjalanan, untuk menemui hari esok, dan mengikuti cahaya seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Bulan demi bulan pun ia lewati. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Ip, yang juga keluarganya. Semenjak saat itu mereka semua melakukan perjalanan bersama, untuk menemukan tempat yang disebut hari esok. Setiap rintangan mereka lalui bersama, dan hal itu juga dibarengin oleh hubungan Ip dan Gay yang makin dekat dan saling mencintai. Ya, intinya terasa dunia milik mereka deh. Singkat cerita, Grak khawatir hubungan anaknya dengan Gay, karena membuat hubungan mereka menjadi pasif, tapi ditenangkan oleh istrinya Uga. Uga menjelaskan kalau kasmaran adalah hal wajar dan kelak mereka juga akan membuat kawanan mereka sendiri. Namun sayang Grak masih percaya kalau Ip tidak akan meninggalkan keluarganya. Pada malam hari Gay mencoba mengajak Ip untuk tinggal bersama berdua tanpa keluarganya dan diiyakan oleh Ip. Grak yang diam-diam mendengarkan omongan mereka, sontak menjadi kepikir. Dia pun pergi keluar dan seperti melihat sesuatu. Keesokan paginya, Teng seperti biasa bermain lempar kayu bersama adiknya dan peliharaannya. Tapi mereka langsung kembali dengan panik. Uga langsung menyuruh keluarganya waspada dan membentuk formasi membunuh. Ternyata itu adalah Grak, dia yang kelihatan excited mengikuti dirinya ke sebuah tempat. Setelah sampai di tujuan, mereka begitu takjub dengan sebuah dinding besar. Grak yang berhasil menjebol temboknya, makin membuat keluarganya takjub, karena begitu banyaknya makanan di sana. Tanpa basa-basi mereka semuanya pun seperti menjadi zombie yang kelaparan. Setelah semua kenyang, Grak melihat buah pisang yang indah dan menggoda. Jadi pisang ini adalah makanan terenak menurut Grak, tapi ternyata itu adalah jebakan, yang membuat mereka sekeluarga terperangkap. Tak lama berselang ada yang menghampiri mereka. Nah, dua orang ini sadar kalau yang terjebak adalah manusia. Mereka pun melepaskannya dan memperkenalkan diri mereka dengan nama keluarga Bederman. Tanpa terduga Gay dan keluarga Bederman saling mengenal. Keluarga Bederman pun mengajak mereka semua ke rumahnya, yang membuat Gay begitu kagum. Jadi keluarga Bederman ini adalah keluarga yang sudah modern. Tak lupa mereka juga mengenalkan putrinya yang bernama Don, yang juga adalah teman kecilnya Gay. Mereka langsung terlihat akrab. Ip juga senang, karena dia akhirnya punya teman perempuan. Kemudian Grak mencoba mengambil pisang lagi, tapi tidak diizinkan oleh Pil. Dia bilang kalau mereka semua bisa makan apa aja di sini kecuali pisang, tanpa memberi sebuah alasan. Setelah itu mereka diberi satu kamar per orang. Hal itu membuat Grak kecewa, kan? Karena moto dia yang selalu ingin bersama keluarganya. Terus masing-masing dari mereka menikmati kamarnya. Teng dengan jendelanya yang diibaratkan dengan TV. Adiknya juga neneknya. Namun berbeda dengan Grak, dia terlihat kesepian. Dia pun membangunkan Uga, lalu mengeluh kalau dia kesepian, dan tidak suka sistem kamar terpisah ini. Lalu Uga menenangkan Grak dengan bilang kalau Grak harus coba membuka ruang, jangan terlalu menutup diri. Di sisi lain, keluarga Bederman ternyata tidak suka dengan keluarga Grak karena kebarbarannya. Mereka pun berniat untuk menyingkirkan keluarganya. Gak cuma itu, mereka juga berniat merebut Gay dari keluarga Kruh dan menjodohkannya dengan anak mereka Don. Keesokan harinya mereka pun langsung menjalankan misinya dengan membuat Gay dan Don menghabiskan waktu bersama.
Atau kasarnya dipaksa PDKT, sambil melakukan kegiatan bersama. Gay kagum dengan alat yang keluarga Bederman punya. Di sisi lain, Ep yang juga sudah bangun langsung bertemu ayahnya. Di sana Greg juga kesal karena tempat modern itu merubah semua orang. Seperti terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ep juga kaget dengan perubahan Gay yang juga berdandan menyerupai keluarga Bederman. Ep yang mula merasakan perubahan Gay, membuat dia merenung di atas rumah. Tak lama, Don menghampiri Ep. Di sini Don begitu kagum dengan luka yang dimiliki oleh Ep, lalu dia pun menunjukkan semua lukanya sampai kaki kacangnya, yang padahal keluarganya nggak ada yang tahu. Don iri kan, karena keluarganya tidak ngizinin dia buat lakuin hal yang berbahaya, sampai-sampai di sekeliling rumah tuh dibuatin tembok yang bertujuan membuat Don nyaman. Di sini Ep sadar kalau tempat ini adalah penjaranya Don, sama seperti dia dulu yang tidak diizinkan keluar goa saat malam hari. Kemudian Ep langsung ngajak Don berpetualang keluar tembok. Don begitu senang dan ketagihan. Di sisi lain, Greg diajak ke sebuah tempat rahasia oleh Phil. Di sepanjang jalan, dia bercerita awal mula tempat ini adalah tempat yang tandus. Namun dengan kepintaran Phil dia mengambil semua sumber air di gunung dan mengalirinya ke tempat ini. Lagi-lagi Greg mencoba mengambil pisang, tapi tetap tidak diizinkan Phil, tanpa diberi alasan pula. Nah di saat yang sama, Uga yang sedang beres-beres dihampiri oleh Hope. Hope memberi sebuah keranjang yang berisi perbekalan, dan kini ceritanya mengusir keluarga Uga secara halus. Uga bete dan tersinggung dong, dikirain mereka bego kali. Di sisi lain Don masih enjoy dengan segala keindahan luar, sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan dan membuat tangan Don terluka. Di gua khusus Phil yang sedang ngobrol dengan Greg bilang kalau tempat ini adalah tempat yang tidak diketahui oleh istri dan anaknya, kayak tempat lari dari kehidupan sang anak dan istri gitu. Phil juga memaksa Greg untuk menceritakan masalahnya, sampai akhirnya Greg cerita kalau dia tidak nyaman di tempat Phil. Dia juga sangat khawatir dengan Ep. Dia takut kalau Ep meninggalkan keluarganya hanya demi Gay. Phil yang tahu itu akhirnya memanfaatkan situasi. Dia membujuk Greg untuk meninggalkan Gay, agar bisa berpasangan dengan Don. Mereka pun membuat kesepakatan. Sepulang dari sana, Greg langsung menemui istrinya, dengan pakaian yang menyerupai keluarga Bederman. Terus Uga yang masih bete dengan kejadian tadi pagi, dia langsung ngadu ke Greg, dan cerita semua kejadian yang dialami. Di situ Greg langsung sadar, kalau Phil juga manfaatin dirinya. Greg langsung murka dong, tapi istrinya bilang, kalau mereka harus fokus dan turunin amarah dulu buat bawa Gay pergi juga. Ep dan Don yang sudah kembali ke rumah dipergoki oleh Gay. Gay langsung negor mereka, apalagi setelah dia tahu kalau tangan Don disengat oleh lebah. Gay marah ke Ep dan bilang kalau Don itu berbeda. Don bukanlah gadis gua. Sontak hal itu membuat Ep makin sakit hati. Gay yang lagi bawa Don ketahuan. Mereka pun mau nggak mau harus gabungkan. Ep juga datang dengan tingkah anehnya, yang terlihat seperti gadis gua banget. Di situ Phil mengasih tahu kesepakatan dia dengan Greg yang mau nyingkirin Gay. Greg yang kesal karena dimanfaatkan dan dipojokkan juga ngasih tahu rahasia Phil yang punya tempat persembunyian. Keadaan pun makin memanas, ditambah tangan Don juga ketahuan. Akhirnya semua orang saling menyalahkan satu sama lain, hingga berujung dengan perdebatan Ep. Dan Gay, Ep yang merasa tidak cocok dengan tempat ini mengajak Gay biar pergi. Tapi Gay malah bilang, kalau tempat ini adalah hari esok yang dia impikan. Ep pun pergi dengan rasa kecewa. Setelah itu ternyata, Greg juga sudah memakan semua pisang di kebun mereka. Sontak Phil kaget dan panik. Dia pun langsung pergi ke sebuah tempat. Di sana Phil akhirnya cerita kalau pisang itu akan diberikan kepada makhluk yang akan datang di setiap 100 bulan sekali, yang mana pas banget bertepatan pada malam ini. Tapi ternyata makhluk itu cuma seekor monyet. Greg ngakak abis di sini. Ternyata monyetnya ada banyak banget kan. Langsung deh mereka semua dicuri para monyet. Keluarga mereka yang sadar kalau Greg, Phil dan Gay diculik. Mereka panik bercampur sedih.
Kemudian sendi yang bisa melacak kemana hilangnya gerak, membuat mereka semua mau tidak mau harus pergi untuk mencari gerak dan yang lainnya. Nah di sepanjang jalan, Gay galau mikirin Ep, sama halnya dengan Gay, Ep juga merasakan hal yang sama, dasar remaja, cinta kok takut ngungkapin. Gay dan lainnya sudah sampai di sebuah jalan yang banyak hiu darat. Selang beberapa waktu, kawanan Uga juga sampai, namun terjadi perdebatan deh di sini, antara Hop dan Uga yang membuat mereka akhirnya jatuh ke sungai. Grak, Phil dan Gay yang sudah sampai di markas monyet, langsung bertemu dengan ketua adatnya monyet. Gay yang ngerti bahasa monyet itu, langsung coba ngobrol dengan ketua monyet, diceritakanlah, jadi pada masa lalu tempat ini adalah tempat yang indah dan subur. Namun setiap bulan purnama ada monster yang selalu mengambil pisang yang sudah mereka semua kumpulkan, ibarat persembahan gitu. Hingga akhirnya air sungai sudah tidak mengalir, membuat daerah ini kering, tapi monster itu selalu datang dan tetap mencari pisangnya. Phil keceplosan kalau ternyata dialah yang ngebuat air di daerah mereka kering. Hal itu pun membuat para monyet marah. Di sini, Phil mencoba melawan, tapi malah jadi ngajarin monyet bikin tombak dong. Di sisi lain, mereka yang sudah kehilangan jejak, coba dibantu oleh sang nenek, dengan menerbangkan peliharaannya, ternyata bukan sembarang rambut loh itu. Hop yang muak dengan semua tindakan keluarga kru bikin dia ngatain semua anggota keluarga kru dan pergi lari. Tapi di jalan dia kepeleset dan jatuh ke sebuah gua, dia yang sudah kejebak di sebuah es, sadar kalau ada monster di dalam gua itu. Untung saja ada Ep yang tidak telat datang, juga disusul oleh yang lainnya, monsternya juga tidak satu kan, tapi saat Don sadar kalau anak monster, dia pun nyuruh mereka semua nurunin senjata, dan ngebiarin anak monster itu keluar. Benar aja, monster yang tadinya mau nyerang mereka malah tidak jadi nyerang. Di sini dia sadar, kalau tindakan agresif monster itu cuman rasa ingin melindungi anaknya. Sama halnya kayak manusia, kadang mereka lupa kalau mereka terlalu posesif dengan anaknya karena saking sayangnya ke anak. Di tempat lain, peliharaan nenek, udah nemuin tempat di mana Phil, Grak, dan Gay ditangkap. Kemudian Uga yang lihat kalau Ep lagi galau, mencoba ajak ngobrol anaknya. Ep cerita dia punya banyak sekali luka, tapi kenapa sakit hati itu lebih sakit dibanding sakit fisik, yang bahkan lukanya aja tidak kelihatan. Yang luka fisik memang sakit, tapi efeknya nggak separah sakit hati, yang kadang merubah manusia menjadi tidak berakal. Lanjut sang ibu ngasih motivasi ke Ep, kalau ada yang membuat kita sedih saat kehilangan, berarti hal tersebut juga patut untuk diperjuangkan. Jam tidur sudah tiba, mereka semua melakukan kebiasaan tidur menumpuk lagi. Tapi Hop yang melihat itu sebagai hal aneh, awalnya menolak untuk gabung, padahal mah udah kedinginan tuh, sampai akhirnya dia dipaksa untuk masuk ke dalam. Di sana Hop akhirnya meminta maaf, dengan semua kesalahan yang dibuat ke keluarga kru, dan kerennya, Uga dan keluarga langsung menerima maafnya. Di tempat para monyet terjadi perdebatan panjang antara Grak dan Phil. Mereka berdua saling ngasih tahu kesalahan mereka di keluarga masing-masing. Sampai pada klimaksnya, mereka berbarengan kalau mereka ayah yang buruk. Gay yang melihat kejadian itu sadar, kalau omongan itu bisa menjadi senjata. Dia pun langsung mengingat semua perkataannya ke Ep. Hop yang baru bangun membuat lainnya kaget, bahwa betapa lebatnya rambut dia, lalu peliharaan sang nenek juga sudah pulang dan memberitahu markas monyet. Sang nenek pun langsung memimpin kelompok mereka, yang dinamai dengan Di tempat lain, Grak, Phil dan Gay, udah diberi kostum oleh monyet untuk menjadi persembahan. Mereka pun akhirnya saling meminta maaf satu sama lain. Gay juga menyadari kalau ternyata hari esok yang dia cari bukanlah sebuah tempat, melainkan teman hidup. Kemudian, sang monster pun muncul, mereka bertiga mau dimakan, tapi tiba-tiba keluarganya datang. Terjadilah pertempuran sengit dengan julukan baru mereka, Thunder Sister. Nenek disebut dengan Queen of Women's, Ep sebagai Fairheart, Don sebagai Sister Sunset, Uga sebagai Bloodhound, Sendi sebagai Seeker, Tank sebagai Tank, tidak berubah ya dia. Dan Hop sebagai Backwater.
Gerak, Phil dan Gay yang coba dimakan oleh sang monster, mampu diselamatkan oleh Wig Nenek. Mereka juga mampu membawa lari para pisang, monster yang mengejar coba dialihkan oleh Ep, tapi ada-ada aja deh, Gerak sama Phil malah jatuh. Di sini Phil nyoba nyuruh Gerak pergi kan, namun Gerak tidak mau. Akhirnya, Gay yang melihat Ep terpojok panik, lalu saat keluarga yang lain berhasil keluar, benar aja nggak ada yang tersisa dari keranjang, malah Gerak sama Phil yang muncul. Ternyata benar aja Gay mencoba menyelamatkan Ep. Di saat genting, Gay akhirnya jujur tentang perasaannya. Sempat-sempatnya coba, tempat pijakan mereka yang udah jatuh hampir aja bisa digapai sang monster. Untung yang lainnya ngebantuin, dengan ngelempar batu. Ep punya ide buat ngejatuhin pijakannya, ia pun langsung berusaha ngebakar pengikatnya. Setelah berhasil mereka langsung mesra-mesraan dong. Gak disangka monsternya masih hidup, tapi untung aja yang dipegang itu jari kelingkingnya Ep yang dari kacang. Hari berlalu mereka semua akhirnya kembali ke rumah pohon, mereka juga merobohkan tembok yang berdiri, di sini semua hidup berdampingan, kedua keluarga, para monyet, dan yang lainnya. Tiga keluarga deh, Ep sama Gay udah nikah loh di sini, semua hidup bahagia dengan kebersamaan dan film pun selesai. Nah itulah cerita dari The Crew News 8, InMove sendiri tidak percaya kalau filmnya sebagus ini, tapi jujur ini sangat keren banget, InMove begitu kagum, menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya, salam dari kami Intermovie, sehat selalu, dadah, sampai bertemu lagi.